Hai, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini saya bakal kasih FR, field report atau bocoran tentang SKB, seleksi kompetisi bidang di hari pertama, hari ke-1, yaitu pada tanggal 1 September 2020. Simak ya videonya sampai akhir, karena di sini nggak cuma satu formasi, nggak cuma kesehatan dan guru aja, tapi ada penyuluh dan ada yang lainnya. Oke, ingat di sini adalah banyak formasi. Yang formasi pertama itu ada administrator kesehatan dari Tia Tri Ardianti. Saya udah selesai ikut tes, lokasi ujiannya di Kota Sorong. FR dari Tia. Yang pertama ada Nawacita, program P2PL yang mendukung Nawacita, kebijakan Nawacita, RPJMN 2015 sampai 2018 bidang kesehatan dalam revitalisasi puskesmas. Yang kedua ada visi dari Kemenkes. Yang ketiga, misi dan misi Kemenkes keluar. Yang keempat, ada indikator arah kebijakan pembangunan kesehatan. Kelima, Hari AIDS itu diperingati setiap tanggal berapa? Keenam, tentang undang-undang tentang BPJS. Ketujuh, BPJS itu sendiri singkatan dari apa? 8. PBI itu dibayarkan oleh siapa? 9. Indikator dari PHBS dalam tatanan rumah tangga apa aja? Ke-10, cerdik. 11. Aspek mendasar dari SDGs. 12. Itu ada tujuan pertama dari SDG. 13. 15 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? 14. Bentuk implementasi dari SKN di puskesmas itu seperti apa? 15. Pencegahan narkoba. 16. Imunisasi yang diberikan kebersamaan. Ini tentang kesehatan. Kamu boleh cek deskripsi link di atas, itu tentang SKB kesehatan. 17. Nilai ekonomis dari imunisasi dasar. 18. Manfaat dari program KB. 19. Aborsi itu boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Itu terdapat di dalam pasal berapa? 20. Syarat izin produksi industri kosmetik golongan A seperti apa? 21. Indikator atau dampak desa siaga. Nah, ada 21 dari Tiatri. Intinya soal di dalam SKB CPNS itu ada 100 soal kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kalian daftar kesehatan dibagi 30/70% ya. 30% atau 30 soal adalah tentang kesehatan umum, 70%-nya tentang bidang yang kalian daftar. Di sini udah ada 21 bocoran. Ini lumayan banget loh. Kalau satu soal aja kalau benar itu bisa nilai 5, 21 kali 5 105. Kan udah ngebantu. Kata Tia, ujian tadi bikin saya bingung. Saya kan ambil formasi administrator kesehatan di Kemenkes. Tidak ada soal tentang kefarmasian yang masuk tentang kerangka acuan yang saya tidak pelajari sama sekali. Semangat untuk teman-teman yang belum ujian. Semangat. Selanjutnya ada tentang formasi tentang tenaga pendidik atau kita sering sebutnya guru. Ini guru umum ya, gak cuma satu pelajaran aja. Kita simak FR-nya seperti apa. Yang pertama, lagi-lagi ada kompetensi pedagogik, yang namanya guru ya, ada kompetensi pedagogik. Yang pertama yang ditanya RPP. Yang kedua, metode dan model pembelajaran. Ketiga, prinsip pembelajaran. 4, strategi pembelajaran. 5, IT dan media pembelajaran. 6, teori tentang pengelolaan kelas. 7, PTK. 8, cara mengatur kondisi kelas. Dan 9, PAN PAP. Itu untuk kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di dalam tes keguruan itu biasanya kamu bakal dapat 30%-nya atau sekitar 30 soal. Untuk kompetensi profesional itu sesuai dengan guru apa yang kamu daftar. Itu biasanya ada 70 soal biasanya ya. Di sini ada bidang matematika. Ada contoh soalnya seperti
Ramdan membeli telur 10 kg dengan harga 200.000 karena Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 20% per kilogram. Saat sampai rumah, ternyata telur pecah 0,5 kg. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang ia dapat? Oke, cari ini soal cerita ya, soal cerita dasar ditanya hitung persen keuntungan. Yang kedua, jajar genjang segitiga, luas dan panjang alasnya sama. Tinggi kedua bangunan bagaimana? Tinggi kedua bangun bagaimana? Kalau luas sama panjangnya sama, apakah tingginya juga sama? Nggak suruh ngitung, cuma ditanya bagaimana. 3 segitiga sebangun, 4 simpangan siku, 5 trapesium. 6 bilangan basis 3365 basis 3 sama dengan basis 10. 7 perbandingan senilai dan berbalik nilai. 8 luas permukaan tabung. 9 ada belah ketupat dengan sisi 150 cm. Terus nanti ada salah satu sudutnya 120 derajat. Berapa panjang diagonal terpanjangnya? Nah, jawabannya dalam meter dan ada salah satunya pakai akar 3. 10. Tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut. 11. Tentang cara mengajarkan konsep lingkaran. Dipotong-potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang. Lebar persegi panjang itu adalah jari-jari, sedangkan panjang persegi panjang adalah apa? 12 aritmetika, 13 debit dapat 3 soal, 14 aljabar, 15 diagram lingkaran, 16 kecepatan, waktu berpapasan, sama berpapasan di kilometer berapa. Mean modus median, luas persegi, tabung, diagram batang, asosiatif, komutatif, dan distributif. Bahasa Indonesia, cari tema, parafrase, paragraf deduktif induktif, paragraf persuasi, ide pokok, tema puisi, perluasan, penyempitan makna, kata baku, konotasi denotasi, kalimat rumpang, latar waktu, cerita dan tokoh utama cerita. Sedangkan bidang PPKN IPS, dimensi ideologi Pancasila, mirip SKD kalian ya, SKD tentang TWK. Relawan korban itu termasuk sila berapa? Kalau demi bangsa sama tanah air, relawan korban adalah pengamalan sila ketiga. 3. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, pengamalan sila keberapa? Penerapan sila ke 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 itu seperti apa? Ketua Panitia 9 itu siapa? Panitia 9 diketuai Insinyur Soekarno. Hak dan kewajiban manusia, alinea ketiga adalah pengamalan sila dari sila keberapa? Sila pertama ya, alinea ketiga itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan seterusnya. Ke-8, poin ke-8 adalah Declaration of Human Rights. 9, pasal tentang bela negara, itu ada pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 dan 2. Pasal mengeluarkan pendapat 28E ayat 3. Pasal jaminan sosial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pasal kesejahteraan sosial peradilan HAM. Selanjutnya adalah bidang IPA. IPA Fisika Wungkuls. Ini tuh nggak cuma dari satu orang, ini merupakan gabungan dari beberapa orang. Jadi sebaiknya kalian pelajari yang nggak jauh dari ini. 1. Yang bukan efek negatif dari sinar UV itu apa? 2. Dampak sinar gamma. 3. Bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H dan waktu T, height and time. Dengan persamaan-persamaan 16T kuadrat ditambah 48T ditambah 64, gravitasinya seperti apa? Selanjutnya, energi mekanik, potensial dan kinetik. Penemu teori tata surya siapa? Tata surya dan hukum-hukumnya. Panjang gelombang sinar UV, percepatan delta. Ada 2 orang yang jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 sama 75 kg. Ditanyakan gaya tarik atau gravitasinya. 10. Urutan dari gambar di bawah yang memiliki elastisitas paling tinggi ke rendah. Urutin. 11. Koefisien elastisitas. 12. Menghitung kuat arus yang diketahui hambatan dari tegangan. 13. Teori Big Bang. 14. Gerhana matahari dan bulan. 15. Sifat dan letak bayangan cermin cekung. 16. Pemakaian listrik dalam watt dan biayanya berapa. Planet terestrial dan Celsius Creamore itu hitung berapa.
Nah, selanjutnya ada tentang formasi kesehatan, perawat, apoteker, bidan, dan lain-lain. Yang pertama dari WB Diarsah. Baru ujian sesi 1 tanggal 1 September 2020 tentang D3 keperawatan. Soal kesehatan umum. Ada 30% ya soal kesehatan umum. Visi misi Kemenkes. Tadi yang pertama juga bilang keluar visi misi Kemenkes. Saya bold yang keluar terus. Program Nawacita, dari tadi ngomongin Nawacita ya. Aspek fundamental SDGs juga udah nongol berapa kali. Tujuan dari cuci tangan, alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun itu apa? Dan alat kontrasepsi yang gak ada efek mual dan muntah. Imunisasi yang bisa diberikan bersamaan. Tujuan jangka panjang imunisasi itu apa? Diare, banyak tadi kakak. Upaya PHBS keluarga. PHBS itu tadi ada yang bilang keluar. PHBS keluarga yang tidak ada di sekolah. Keluar terus ya. Penggunaan narkoba juga kakak. Iya, narkoba tadi. Efek penggunaan narkoba. Apa yang bikin mata merah? Terus efek penggunaan narkotika apa yang bikin hati senang dan bahkan berhalusinasi? Selanjutnya itu soal tentang D3 keperawatan. Soal keperawatan, soal umum ya yang tadi. Nih, soal kesehatan umum. Soal kompetensi profesionalnya yaitu tentang perawatan. Keperawatan, posisi UTK pasien dengan cedera kepala, tingkat kesadaran, ROM, hitung tetesan infus, GCS, etika keperawatan, contohnya. Soalnya gini, seorang anak ingin berbicara dengan perawat dengan suara kecil agar tidak terdengar orang lain, namun perawat berbicara keras. Prinsip etika apa yang dilanggar oleh perawat tersebut? Etika keluar sekitar 3 soal tadi kakak. Terus luka bakar tadi juga keluar kak. Bisa dibilang 60% askep, 40% kesehatan umum kak. Langkah pemberian Ventolin via oksigen sentral, terus perawatan luka kering pada punggung pasien yaitu optionnya ada yang balut tekan, swabbing, konsul dokter, dan lain-lain. Itu lebih kurangnya tentang kesehatan. Lanjut. Ini dari Mat Guntur. MRSKB tanggal 1 September 2020 nurse. Kesehatan umumnya dia dapat 30%. Nawacita kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Berarti nawacita belajarin ya karena keluar terus. Visi juga visi dari Kemenkes dibelajarin. Tujuan pembangunan kesehatan, Undang-Undang BPJS. Kalau yang tadi ditanya Undang-Undang BPJS nomor berapa? Di sini Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 itu tentang lebih lengkapnya mungkin tentang apa? PHBS rumah tangga, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan yang mengatur aborsi itu nomor berapa? Ini juga keluar tadi, ada yang bilang pencegahan primer nafsa, narkotika juga keluar lagi, fundamental SDGs keluar lagi. Imunisasi BCG diberikan pada usia berapa? Cerdik tadi keluar 2 soal, jenis KB AKDR. Itu tentang kesehatan umum 30%. Sedangkan tentang keperawatannya dia dapat 70%. Etika keperawatan seperti justice dan benefits. Penanganan cedera kepala. Keluar ya tadi. Itu seperti apa? Penanganan perfusi jaringan cerebral, penanganan pasien dengan TIK, penanganan luka dekubitus, aksep jiwa, waham dan halusinasi tadi juga keluar. Penanganan mobilisasi pada pasien HIV, replacement katosidosis diabetikum yang dimaksud dengan HIS pada pasien TB paru, restraint, manajemen keperawatan tentang tugas karu, bladder training, kolaborasi perawat dan dokter itu seperti apa, kolaborasi gizi dalam pemberian magnesium jika kadarnya 1,4, tindakan berikutnya ketika menemukan pasien pingsan dengan nadi karotis teraba, SOP AFF kateter, hal yang wajib tertulis dalam rujukan dari FKTP ke vasker tingkat lanjut.
Ini dari Mas Mat Guntur. Intinya yang saya bold warna kuning itu adalah yang banyak orang bilang keluar. Ada beberapa yang bilang keluar gitu. Jadi itu harusnya dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya alhamdulillah selesai ujian hari ini. FR untuk kesehatan umum, visi misi Kemenkes lagi-lagi ya keluar. Visi misi, nawacita juga keluar. Desa Siaga juga tadi ada satu yang bilang. Kepanjangan dari SJSN, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 66 itu tentang apa? Jenis vaksin, imunisasi yang diberikan secara bersamaan, jam persal diperuntukkan untuk biaya apa? Iuran BPJS, hari ultah pembangunan kesehatan, tujuan dari KB nasional, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukan pemerintah. Presiden yang melakukan penyemprotan DDT saat malaria, kurang lebih seperti itu soal yang aku dapat. Oke, next. Ke apoteker. Soal saya tadi visi misi Kemenkes, nawacita, RPJM, perhitungan salep, penyimpangan obat, penemu pirogen, pelayanan esensial PKM, singkatan resep, isi kartu stok obat, evaluasi perbekalan farmasi, vaksin bayi 2 bulan, contoh KB AKDR, perhitungan harga obat. Semoga membantu ya, semangat. Nah, tadi terus ini kepisah ya. Terus ada tentang FR, SKB, PGSD. Banyak banget kasus permasalahan murid dan kelas. Intinya solusinya tuh seperti apa? Terus RPP silabus itu ada, harus hafal materi jawabannya, mengecoh dan hots banget. Terus ada indikator, KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, tema paragraf, pecahan tingkat SMP kayaknya. Terus ada gaya sama tata surya, PTK juga ada, kapal belayar, media, model, metode. Oh ya, untuk kalian yang belum belajar, saya nyediain materi sama materi dan lain-lain tentang SKB pedagogik guru. Itu linknya ada di deskripsi. Hampir rata-rata pedagogik. Dapat sejarah 2 soal, kayaknya tentang Bung Karno, dia juga inget lupa. Terus pasal dan implementasi Pancasila nggak nemu. Itu kayaknya, alhamdulillah lega. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Hasmaida Iin. Soal SKB aku, yang pertama ada arti warna hijau obat generik, farmasi ya berarti, nama lain dari lanolin, pengujian obat, AJA, makna hari cuci tangan sedunia itu apa, AKDR keluar terus, obat yang mesti didahuluin terlebih dahulu, pilihannya itu ada obat warna tablet pudar, ED kurang 3 bulan, terus dia lupa yang lainnya. Contoh senyawa heterosiklik, pencegahan periber nafsa dan keluarga, izin tenaga kesehatan nomor berapa, tingkatan harga jual pabrik farmasi, SDGs, pasal berapa aborsi yang diperbolehkan. Ini juga tadi keluar ya. Warna tanda obat yang idenya masih jauh itu warna apa, faktur pembelian, LPO, prosedur pengembalian barang rusak ke PBF. Dan poin 18, vaksin yang pemberiannya bisa digabung. 19, nawacita, belajar nawacita karena banyak yang bilang keluar, hati-hati sama soal itu. Terus 20, perhitungan dosis umur 8 tahun. Tadi ada yang dapat 2 tahun ya, sekarang 8 tahun. Dikasih kodein DM 60 mg 300 mg. Sekali minum itu berapa miligram? Pilihannya kalau nggak salah ada 8, 12, 24, dan 38. Oke, ini berarti farmasi. Selanjutnya ada formasi penyuluhan Kesmas. Dari Suryalaya, FR penyuluh Kesmas hari ini. Yang umum itu ada nawacita,
RPJMN untuk bangsa, lalu untuk kesehatan. Ada nawacita 2015-2019, visi Menkes, misi Menkes, program Ottawa, hari CPTS, angka cuci tangan, SDGs ada 2 soal, imunisasi, pembangunan kesehatan ada 2 soal, posyandu 2 soal, Polindes dan KB, pengertian Promkes dan ada 2 soal. Khusus mengenai jabatan fungsi advokasi. Paling banyak ada 10 soal kira-kira. Negosiasi ada 5 soal, media penyuluhan dan teknik penyuluhan. Dah sekian belajar dari kisi-kisi atau bocoran atau FR dari teman-temannya yang udah tes. Semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.